Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini caranya untuk mengaduk kursi merek Informa. Jadinya seperti ini. Yang ini sebelum dirakit keadaannya seperti ini. Ada mereknya Informa. Ada beberapa merek nanti kita rakit. Nabi tidak mewariskan dinar. Siapa yang mengambil warisan tersebut, ia tidak mengambil keuntungan yang banyak. Kita kepada warisan orang tua kita seharusnya kepada warisan Rasulullah lebih berbudi. Justru itu warisan yang paling bermanfaat untuk hati kita. Abu Hurairah pernah mendatangi pasar dan berkata, "Ya masyarakat tujar, wahai para pedagang, antum hahuna, kalian masih ada di sini, sementara di masjid warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi." Makanya para pedagang pergi kemana? Kemudian para pedagang itu kembali ke pasar. Abu Hurairah berkata, "Kenapa kalian balik lagi? Apakah kalian tahu kami tidak melihat di sana ada harta yang dibagi-bagi?" Apa kata Abu Hurairah? "Lantas apa yang kalian lihat di masjid? Kami melihat di situ ada alat ilmu, ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang zikir, ada orang yang sedang baca Quran." Kata Abu Hurairah, "Itu dia warisan Rasul. Itu warisan Rasulullah." Saudara sekalian, bersyukurlah kita orang ya ketika Allah berikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah dijadikan faqih dalam agama. Ya, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan ia faqih dalam apa? Dalam agama. Iya, faqih dalam apa? Dalam matematika, faqih dalam fisika, faqih dalam kimia. Kalau terasa apa? Faqih dalam agama. Masya Allah. Kata dia, "Wahwal ilmu nafi'un." Dan inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berasal dari Nabi SAW, itulah ilmu yang bermanfaat. Fa'ahluhu asyrafun nasi sadran. Para ahli ilmu lah yang paling lapang dadanya. Wa awsa'uhum qalban, yang paling lebar dadanya. Wa ahsanuhum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Wa atyabuhum 'aishan, dan yang paling bahagia hidupnya. Siapa dia? Orang-orang yang berilmu tentang Allah, tentang agama. Ya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, sebab kelapangan dada. Kata beliau, "Rabi'an al-inabatu ila Allah." Kembali kepada Allah. Wa mahabbatuhu bi kulli qalbi. Wa iqbalu alaihi, dan senantiasa menghadap kepada Allah. Wa tana'um bi ibadati, orang yang sangat mencintai Allah, dia akan merasa nikmat berbuat Tuhan. Kita mencintai Allah ketika kita ibadah, kita tidak merasa nikmat. Ketika kita berzikir, lisan terasa keluh. Bagaimana kita akan dikatakan kita mencintai Allah? Maka ketika seseorang senantiasa kembali kepada Allah, dia cintai Allah dengan sepenuh hatinya, dia pun merasakan nikmat ibadah. Maka yang seperti ini orang yang paling
fala syai'an asyraf. Melapangkan dada seorang hamba kecuali kalau antum mencintai selain Allah, antum tersiksa oleh apa yang antum cintai. Antum mencintai apa, misalnya barang, pasti tersiksa tuh kalau barang itu. Takut kehilangan. Atau antum mencintai siapa? Wanita. Tersiksa sama wanita ketika kerinduan di saat jauh. Tersiksa ketakutan diambil orang atau yang lainnya, banyaklah saudara. Tapi mencintai Allah, hati kita tidak akan tersiksa. Apalagi saat itu berada di tengah. Kata beliau, Allah Ta'ala berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, tidak mungkin disebut amal itu amal saleh kecuali harus di atas ilmu. Oke, sudah jadi. Tidak mungkin amal itu disebut amal saleh kecuali dengan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Syarat yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan kita tidak tahu apakah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah